Pemirsa Intens Investigasi. Perang dingin antara Ruben Onsu dan Sarwendah pasca persidangan kini merembet liar ke media sosial. Publik baru saja dikejutkan oleh sebuah postingan misterius namun menohok dari kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang. Secara tiba-tiba, Minola mengunggah sebuah tulisan tentang makna co-parenting atau pengasuhan bersama. Siapa sangka postingan yang menyinggung soal pihak yang hanya diberi beban biaya tanpa diberi hak bertemu anak itu sukses memicu reaksi liar netizen. Lantas, benarkah unggahan tersebut adalah tamparan keras atau sindiran telak yang sengaja ditujukan untuk Sarwendah? Tak hanya itu, sebuah rahasia besar akhirnya terbongkar manakala Minola Sebayang membeberkan bukti-bukti mengejutkan bahwa Sarwendah sebenarnya sudah mengetahui sejak lama bahwa rumah mewah di kawasan Cilandak itu akan dilelang sejak tahun 2025 silam. Lantas, jika benar demikian, mengapa pihak Sarwendah baru bersuara dan seolah merasa terkejut saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru dalam drama hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kian memanas. Kali ini, medan pertempuran agaknya bergeser ke media sosial, di mana publik sempat dibuat gempar ketika kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, yang secara tiba-tiba memposting sebuah unggahan diduga kuat merupakan sindiran keras untuk pihak lawan. Dalam postingan tersebut, Minola mengunggah penjelasan mendalam soal arti co-parenting atau pengasuhan bersama. Dengan narasi yang menohok, Minola menuliskan, co-parenting adalah pola pengasuhan di mana dua orang tua tetap bekerja sama dalam membesarkan anak meskipun mereka tidak lagi menjadi pasangan. Jadi co-parenting itu bukan satu pihak bersama anak dan pihak yang lain hanya memberikan biaya saja tanpa ada hak untuk ketemu anak. Ada yang setuju? Sontak, unggahan ini meledakkan reaksi dari netizen. Banyak pihak menduga bahwa sindiran tajam ini adalah respons langsung atas mandeknya akses Ruben Onsu untuk bertemu anak-anaknya. Dari pertanyaan, maaf ini rumah mau dilelang, kan tanda tanya nih, ya. Nggak tahu dari mana ide dia untuk bertanya itu. Tapi kemudian Ruben menjelaskan, ya, bank maunya lunas tunggakan 5 bulan. Jadi ternyata pada Oktober 2025 itu ada tunggakan 5 bulan. Jadi Ruben menjelaskan di sini, bank mau lunas tunggakan 5 bulan. Jadi dibayar semua 5 bulan tunggakan tersebut. Ya, aku bayarnya 4 bulan, kata Ruben. Jadi tunggakan 5 bulan. Ruben baru bayar 4 bulan, berarti sisa tunggakan 1 bulan. Nah, ini yang Ruben jelaskan, ya. Terus kemudian Ruben juga minta maaf, ya. Maaf karena kerjaan nggak stabil. Yang penting aku tetap bayar. Ya, bukan hanya bayar bank yang 379 itu, tapi juga bayar bulanannya S yang diminta selalu bertambah-tambah yang akhirnya sampai 200 jutaan itu, ya. Nah, jadi sebenarnya kan inilah yang kami katakan itu, bahwa ternyata lelang itu udah merupakan bahan gorengan dari sejak tahun 2025. Nah, kalau sekarang dia mengatakan saya takut, maka saya pindah dari rumah itu karena rumah itu mau dilelang. Kenapa dulu nggak takut? Di tahun 2025 ketika rumah itu juga mau dilelang, bahkan dipakai untuk live TikTok. Diakui sebagai aset pribadi yang tidak ada perannya Ruben, kan begitu, ya.
Nah, jadi inilah yang mau kami jelaskan, agar artinya itu kita jangan lagi membahas masalah lelang-lelang itu, karena lelang-lelang ini sesuatu yang sudah menjadi bahannya dia kalau merasa bahwa ada hal-hal yang kemauannya dia itu menurut Ruben tidak dipenuhi. Kalau memang mau co-parenting dari pertama lah gitu artinya. Kenapa mesti ada huru-hara ini baru mau co-parenting gitu loh. Itu aja sudah menunjukkan bahwa niatnya itu tidak, atau diduga tidak tulus kan. Karena kalau tulus dari dulu udah bisa co-parenting kan. Ini mengenai masalah tanda seru aja jadi persoalan gitu. Masalah tiket aja bisa jadi perdebatan yang panjang gitu loh. Orang-orang bilang kan Bapak Blackpink dulu. Ini kan menceritakan satu rangkaian peristiwa. Bukan mungkin-mungkin, bukan bangkit-bangkit. Ini kadang-kadang susah nih kita ngomong. Ya. Tapi kita yang dibilang nggak nyampe pikirannya katanya kan begitu kan. Ya lu pinter, kita ya inilah ya kan. Dan tak hanya melempar bola panas soal co-parenting, Minola Sebayang juga memberikan klarifikasi yang tak kalah menggelegar mengenai statement pihak Sarwendah yang diduga mengaku kaget karena rumah mewah di kawasan Cilandak ternyata tersangkut utang dan terancam dilelang. Minola membongkar fakta sebaliknya bahwa pihaknya telah mengantongi bukti-bukti otentik yang menunjukkan bahwa Sarwendah diduga sebenarnya sudah mengetahui perihal rumah yang akan dilelang tersebut sejak tahun 2025 silam. Pengungkapan bukti ini pun seolah menjadi serangan balik yang mematahkan narasi bahwa pihak Sarwendah tidak tahu menahu soal kondisi rumah Cilandak saat kesepakatan harta gonogini ditandatangani. Kita sudah klarifikasi ya kepada teman-teman tentang masalah isu lelang tersebut dengan membuktikan bahwa ada komunikasi antara kami dengan pihak bank. Ya, dan pihak bank itu sudah memberikan jawaban, kami juga sudah menunjukkan bukti komunikasi kami. Bank mengatakan bahwa posisi kredit yang ada di bank mereka itu yang berkaitan dengan masalah rumah Cilandak dan nasabahnya, krediturnya adalah Ruben Onsu, ini masih dalam prosedur penyelesaian, berarti kan masih ada dialog, ya belum seperti apa yang mereka suka bagi-bagikan informasinya itu adalah calling 5 dan lelang. Begitu juga dengan masalah debt collector, ya mereka membuktikan di CCTV ada orang-orang berkumpul-kumpul gitu ya di depan rumah pada malam hari kan gitu ya. Ini juga kami konfirmasi kepada pihak bank dan jawaban pihak bank adalah kami tidak mengirim debt collector. Dan memang bisa dipahami mekanisme bank seperti yang saya jelaskan itu. Ketika ada kredit yang macet itu, pasti mekanismenya tidak dengan mengirim debt collector, tapi pemberitahuan kepada nasabahnya, kepada krediturnya, peringatan, pemberitahuan lelang, bahkan mungkin ditempelin misalnya rumah itu dalam pengawasan bank supaya tidak dialihkan atau tidak diapa-apain ya oleh si pemilik rumah. Lalu kemudian pengumuman di koran, maka lelang kan begitu. Tapi kan semua tahapan-tahapan dan mekanisme itu kan belum ada dan klien kami juga masih belum pernah mendapatkan surat dari pihak bank. Nah, tapi lelang ini menjadi satu topik yang selalu disuarakan, ya, yang kami anggap ini sebagai satu bentuk framing bahwa mereka itu adalah korban dan Ruben ini orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Sebesar apapun kami membuktikannya, tapi tetap larinya ke sana. Nah, jadi untuk memberikan satu pencerahan gitu ya, pada waktu kemarin kami bertemu dengan Ruben ya, karena kita membahas masalah lelang tersebut, maka kita tunjukkan bahwa sejak tahun 2025 itu isu lelang ini sudah sering disampaikan oleh Ruben, oleh S kepada Ruben gitu loh. Ini adalah polanya dia untuk selalu memberikan tekanan dan memojokkan Ruben. Pasti isunya adalah rumah mau dilelang. Jadi ini bukan barang baru ya mengenai masalah rumah mau dilelang. Gitu. Dalam komunikasi yang bersifat tertutup dan internal pun ini sering sekali disuarakan oleh S kepada Ruben. Dan kami juga sering mendengarnya dari kuasa hukumnya terkait dengan masalah lelang tersebut di ruang tertutup. Ya, yang pasti kami tahu kuasa hukumnya hanya meneruskan informasi yang dia dapat dari kliennya. Dan seolah enggan terus-terusan menjadi bulan-bulanan narasi sepihak, Ruben Onsu pun akhirnya meledak
dengan kembali mengunggah kembali pernyataan atas statement menohok dari pengacara Sarwenda, Chris Samsiwu. Sebelumnya, Chris Samsiwu, kuasa hukum Sarwenda, sempat memperingatkan bahwa jika framing-framing terus dilakukan, maka hal itu dikhawatirkan akan membuat anak-anak perlahan berbalik dan tidak menyayangi pihak yang terus memojokkan ibu mereka tersebut. Dan Ruben yang merasa sudah terlalu lama diam pun akhirnya buka suara. Dan Ruben membongkar alasannya mengenai hal ini. Ruben menegaskan bahwa tidak ada niat untuk memojokkan siapapun, melainkan hanya ingin meluruskan fakta berdasarkan jejak digital. Tidak ada niat saya untuk memojokkan klien Bapak. Yang saya lakukan hanya menjawab dan meluruskan berdasarkan jejak digital serta pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan oleh klien Bapak. Coba dicek kembali semua tayangan atau setiap live yang dilakukan oleh klien Bapak. Dan perlu diingat, semua ini pada akhirnya berawal dari live siapa hingga permasalahan ini menjadi ramai. Jadi, apakah saya masih harus terus diam dan mengiyakan semuanya? Selama ini saya sudah memilih untuk diam, Pak. Namun belakangan ini saya merasa perlu meluruskan satu persatu. Karena mungkin kesalahan terbesar saya adalah terlalu lama diam ketika ada ucapan-ucapan yang berdampak kurang baik terhadap saya sebagai seorang ayah. Tak hanya itu pemirsa, Ruben juga mengklarifikasi isu yang menyebut Sarwenda tak direspon saat mengirim WhatsApp alamat rumah barunya kepada pihak Ruben. Ruben menegaskan bahwa ia memang telah mengganti nomor dan kedua anaknya pun sudah tahu perihal nomor tersebut. Dan Ruben melanjutkan bahwa meski ia tidak mengetahui alamat rumah tersebut, ia tetap meyakini jika rumah itu adalah rumah terbaik untuk anak-anaknya. Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Jadi mungkin kan karena handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Tapi itu, jadi harusnya bisa ngecek juga. Tapi kok memang kalau ada yang ingin disampaikan juga ke pihak lawyer juga bisa kan. Gitu. Tapi kok sendiri memang sudah mengetahui barunya kok. Belum dapat alamat barunya juga. Saya yakin pasti tempatnya. Di saat aksi saling serang narasi kian tak terhindarkan, kubu Sarwenda justru memberi penegasan perihal dirinya yang mengklaim mampu menafkahi anaknya sendiri. Lantas, apakah maksud pernyataan tersebut? Di tengah pusaran adu sindir yang kian panas, sebelumnya kubu Sarwenda sempat mencoba memutus polemik soal nafkah anak yang selama ini terus diungkit. Melalui kuasa hukumnya Chris Samsiwu, pihak Sarwenda dengan tegas menyatakan bahwa kliennya sudah sangat mampu dan sanggup membiayai kebutuhan kedua anaknya secara mandiri. Chris juga menegaskan bahwa terhitung sejak Januari hingga saat ini, seluruh biaya nafkah anak sudah ditanggung murni oleh jeripayah Sarwenda. Dengan ini, pihak Sarwenda pun seolah memberi sinyal keras agar tak ada lagi framing yang memutarbalikkan soal kliennya yang dinilai terus mengejar-nejar atau menuntut nafkah dari sang mantan suami Ruben Onsu. Terpenting juga, klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri, ya. Jadi dari pihak Bank Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri dan mulai ke depan juga ya. Klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja. Sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja. Supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga. Ya, dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana-sini juga.
Dan tak hanya sekedar mengklaim dirinya mandiri secara finansial, Sarwenda pun membeberkan fakta perihal kepedihannya sebagai seorang ibu yang harus berjuang merawat 2 anak perempuan di tengah badai konflik ini. Dan terkait kepindahannya dari rumah mewah di Cilandak, Sarwenda mengungkapkan bahwa alasan utamanya murni demi mencari ketenangan dan kedamaian batin bagi anak-anaknya. Di depan awak media, Sarwenda mengutarakan tekad bulatnya untuk terus bekerja keras menafkahi dan menjaga masa depan anak-anaknya karena ia tidak ingin kelak saat anak-anaknya dewasa, mereka harus melihat jejak perseteruan yang menyakitkan ini. Sebenarnya ini kan kita kesini buat hak asuh ya. Jadi ya aku mau fokus supaya semuanya selesai dan kalau masalah pindah rumah ya aku sudah merelakan. Jadi aku mau hidupnya lebih tenang, lebih damai, anak-anak juga lebih tenang, lebih damai. Jadi semoga bisa menjadi berkat yang baru lagi. Doain semoga aku bisa bekerja untuk anak-anak pastinya. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Di saat perang pembuktian finansial dan ketenangan batin terus terjadi, bagaimana pandangan kacamata hukum melihat ujung dari perebutan hak asuh anak ini? Benarkah ada potensi di mana anak yang sudah mencapai usia 12 tahun bisa menentukan pilihannya sendiri? Rumitnya polemik hak asuh anak antara Ruben dan Sarwenda akhirnya mengundang perhatian dari pakar hukum Kawakan, Deolipa Yumara. Lewat analisanya, Deolipa menilai bahwa posisi Sarwenda saat ini sangatlah kuat dalam mempertahankan hak asuhnya. Mengapa demikian? Karena secara kasat mata, Sarwenda sama sekali tidak terbukti lalai, ingkar, atau menelantarkan anak-anaknya. Justru, keseharian anak-anak tersebut selalu berada dalam dekapan kasih sayang dan pengayoman ibunya. Namun Deolipa memberikan peringatan keras bahwa proses peradilan gugatan hak asuh anak ini akan memakan waktu yang sangat panjang dan menguras energi. Makanya, jika sengketa ini terus berlanjut hingga tingkat kasasi, waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 2 hingga 3 tahun. Dampaknya, ketika vonis pengadilan akhirnya jatuh, usia anak bisa jadi sudah melewati batas 12 tahun, di mana secara hukum mereka sudah memiliki hak untuk menentukan sendiri kepada siapa mereka ingin diasuh. Sama-sama kuat. Pertama, Sarwenda tidak terlalu membuat kelakuan yang buruk ya terhadap anak-anaknya. Terbukti dia masih mengayomi anak-anaknya, kemudian mengasuh, menyekolahkan, kemudian dia merawat anak-anaknya itu, dan anak-anaknya dekat sama dia kan. Tiap hari ada Sarwenda itu ya. Jadi Sarwenda bukan ingkar atau lalai. Kalau orang tua atau ibu itu ingkar atau lalai, dia tinggalkan anak-anaknya. Anak-anaknya tidak sekolah, tidak diberi makan, tidak dinafkahi, kan begitu ingkar. Tapi kan ini kita tidak dapat Sarwenda melakukan itu kan. Jadi dia punya posisi yang kuat untuk mempertahankan hak asuhnya gitu. Nah, Ruben Onsu juga berusaha memperjuangkan hak asuhnya dengan alasan-alasan yang mereka kemukakan, dalil-dalil alibi yang mereka kemukakan, mereka sampaikan. Tapi ini akan terjadi bentrok di wilayah persidangan, terjadi tarik-menarik, bahasanya adalah terjadi gugatan kan begitu kan, gugat-ginugat yang kemudian lama karena prosesnya akan panjang. Ini menghabiskan waktu. Yang kasihan, ya tentu paling kasihan adalah anak-anak mereka melihat
kedua orang tuanya berantem di pengadilan dan anak-anaknya makin besar begitu. Jadi mereka nanti akan menentukan pilihan nih ke depannya nih. Setelah putus pun misalnya sampai tidak terjadi perdamaian, sampai tidak terjadi putusan yang inkrah sampai di tingkat kasasi, ini butuh waktu 2 sampai 3 tahun dari sekarang. Nah, anak-anak ini kan usianya akan melewati usia 12 tahun dan anak-anak nanti akan melihat dia akan milih siapa, apakah milih bapaknya, apakah milih ibunya, nanti akan kelihatan di situ. Nah, putusan pengadilan yang inkrah setelah setahun atau 2 tahun ke depan malah tidak bermakna buat anak-anak tersebut karena anak-anak sudah bisa memilih gitu. Jadi walaupun misalnya putus dimenangkan oleh Ruben hak asuh anak, tapi itu setelah putus setelah 1,5 tahun atau 2 tahun kemudian ada anak yang sudah usia 12 tahun lewat, dia sudah bisa memilih mau ikut Ruben kah atau malah mau ikut ibunya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.